Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Serlianti Ponganan dari Rombel 28, peserta PPG tahun 2021. Izinkan saya hari ini untuk mempersembahkan video pembelajaran kelas 9 SMP Negeri 11 Balikpapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Shalom, selamat siang. Shalom Bu, siang. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat kesediaannya untuk ikut dalam pelajaran hari ini. Hari ini sebelum kita mulai belajar, bolehkah dengan kasih Kristus Winner pimpin kita dalam doa? Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah melakukan waktu di kita ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran-Mu, kiranya Kau berikan kami berkat Yesus, kami berdoa dan berdoa. Amin. Terima kasih Winner, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita masih ada di materi yang sama seperti yang Ibu sampaikan beberapa waktu yang lalu. Yang tidak ikut boleh nanti lihat kembali di bukunya ya, karena materinya ada di buku. Apa judul materinya kemarin, David masih ingat? Baik, puji Tuhan. Oke, saya ulangi sekali lagi bahwa hari ini kita masih ada di materi yang sama ya. Masih ingat enggak materinya waktu lalu Ingrid apa? Judulnya aja, gereja yang apa? Memperbaharui diri. Sip, keren. Jadi gereja yang memperbaharui diri. Nah, tolong siapkan Alkitabmu. Boleh angkat Alkitabnya Ibu lihat? Angkat Alkitabnya. Oke, baik, puji Tuhan. Siapkan buku yang tadi, mau bukunya mau dalam bentuk elektronik atau yang buku yang dipinjam dari perpustakaan, tidak jadi masalah. Yang penting kamu ada buku panduan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas lagi materi ini, Ibu ingin sampaikan kembali tujuan kita yang akan dicapai dari mempelajari materi ini, yaitu kita mampu mensyukuri karya Allah melalui perubahan-perubahan baru ya. Jadi harus ada perubahan baru dalam kehidupan kita. Sebagai apa? Sebagai orang pengikut Kristus. Yang kedua, bersikap sebagai orang yang percaya pada karya Allah melalui perubahan. Nah, sekali lagi, ada sikap perubahan yang baru dihadirkan dalam gereja di tengah-tengah dunia. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pentingnya perubahan dalam berbagai makhluk hidup ya. Jadi kita ini harus sadar bahwa ternyata berubah itu penting. Belum dikatakan perubahan sampai terjadi perubahan. Kemudian yang keempat, menyebutkan sejumlah contoh bagaimana manusia mengubah hidup dan perilakunya agar dapat bertahan di tengah dunia yang saat ini. Nah, itu yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Ibu akan share sebuah video, boleh disaksikan. Kelihatan bagus? Terlihat enggak? Kelihatan Bu. Oke, silakan disaksikan ya. Oke. Jadi Ibu ingatkan kembali bahwa materi kita adalah gereja. Ingat ya, bahwa gereja itu adalah kita, gereja yang berubah ya. Harus ada perubahan dari kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Nah, dari video yang kamu tonton tadi, apa hubungannya dengan materi kita gereja yang berubah? Kemudian apa yang kamu lihat dari video itu? Kira-kira hal apa yang bisa kamu petik untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupanmu dari video itu? Atau apa pesan-pesan moral yang kamu tangkap dari video itu?
yang saya tangkap dari video tadi itu sih Bu, kan pelajaran kita itu tentang gereja yang perbarui diri itu Bu. Betul. Nah, karena itu kan udah memang kebanyakan orang-orang sekarang mulai kesusahan dan masuk dalam dosa, masuk jalan yang tidak benar itu Bu. Betul. Nah, tapi karena hanya dengan satu orang saja merubah orang lain, nanti orang itu juga akan kebiasaan dan ikut, itu akan kayak terinfeksi gitu Bu, orang-orang sekitarnya Bu. Sip, Jadi sip. akan memperbarui diri. Amin. Oke, makasih David. Jadi perubahan itu harus ditularkan ya David ya. Ya Bu. Baik, jadi Perubahan yang hal-hal. baik Bu. Jangan- Oke, iya benar, setuju. Perubahan yang baik harus ditularkan. Kalau negatif itu gampang sekali ditularkan kok, Fit. Bu, entar Bu, saya salah nangkap tadi Bu. Apa yang kamu tangkap? Saya kira itu kayak berbagi berkat gitu. Boleh, mesti gini loh. Dari mesti gini, kita memandang sesuatu itu, misal contoh sekolah kita. Mungkin Dirsi berdiri di samping melihatnya dari sudut yang berbeda. Kemudian Ingrid berdiri di belakang SMP 11. Lalu Winner berdiri di depan, kemudian David berdiri di samping kiri. Jadi setiap kita tidak ada yang salah dari pandangan kita, karena tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Jadi nggak ada yang salah Dirsi. Silakan, boleh. Apa yang kamu tangkap? Itu sebabnya Ibu tanya kan ke Dirski, jadi nggak hanya ke David doang, karena pengen tahu yang Dirski tangkap seperti apa juga. Kita pengen tahu pendapatnya Dirski, nggak hanya dari David saja, begitu. Silakan. Nggak ada yang salah kok, nggak usah takut. Menurut saya video tadi ada anak dia kayak apa ya, Kayak apa? Kayak Dirski. kayak kurang sejahtera di lingkungan masyarakatnya. Oke, Terus betul. ada satu orang yang datang, dia bawa berkat untuk kita bagi ke berkat, saling berbagi berkat gitu loh. Asik, oke. Nggak ada yang salah Dirski. Jadi menurut Dirski ada seorang anak yang kemudian punya kekurangan, terus diberkatin oleh seseorang, kemudian berkat itu dia nggak nikmati sendiri tapi dia bagi ke orang lain. Begitu kan maksudnya Dirski? Nah, nggak salah. Oke, lanjut. Menurut saya, pandangan saya, jadi ada satu anak itu yang perempuan tadi kayak dibully oleh lingkungannya, dan dia tidak membalas apapun gitu. Dan akhirnya ada satu orang tuh kayak seperti tadi Rizky bilang, ada satu orang yang memberi berkat kepada dia sehingga dia bisa memaafkan orang-orang di sekelilingnya, dan orang sekelilingnya juga ikut baik gitu. Amin. Oke. Kalau menurut saya sih Bu, kayak ada anak yang punya kekurangan itu, dia jadi sering kayak dijauhin gitu Bu, mungkin. Betul. Lalu? Baru ada satu orang yang mungkin kayak apa namanya, nggak memandang dia itu siapa, nggak, pokoknya dia itu apa, dia pun siapa itu nggak mandang, jadi kayak dia yang melengkapi gitu. Ya, terus setelah itu apa yang terjadi? Itu mungkin anaknya yang bawa kayak melengkapi orang yang kurang gitu Bu. Anggapanku tuh kayak anaknya itu kayak sedih, nggak bisa percaya diri, nah Bu. Terus? Betul, pas kayak orang yang datang bawa motor itu Bu, yang ngasih kayak hadiah ke anaknya itu Betul. kayak sosok ayah itu Bu. Lalu? Lalu kayak memberikan kayak kebahagiaan sama kayak kepercayaan diri ke anaknya itu, nah. Terus itu aja Bu. Oke, makasih Abner. Gereja yang terus memperbarui diri. Ada sebuah semboyan yang terkenal di kalangan gereja-gereja reformasi yang berbunyi Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda, atau yang biasa disingkat menjadi Semper Reformanda. Artinya gereja yang diperbarui adalah gereja yang terus-terus memperbarui dirinya. Kita sudah melihat bagaimana pembaruan terus-menerus terjadi di dalam gereja, karena gereja terus-menerus menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Yuski. Berubah adalah hukum alam. Apabila gereja tidak berubah, maka gereja itu akan mati di gilas zaman.
seperti halnya dinosaurus yang tidak dapat mengubah dirinya menjadi lebih kecil ketika bumi sudah menjadi semakin penuh oleh berbagai makhluk hidup dan sumber makanan pun semakin habis. Perubahan seperti apakah yang harus dilakukan oleh gereja? Sebagian orang Kristen yakin bahwa mereka harus meniru gereja perdana, karena itulah gereja yang paling murni. Aturan-aturan gereja, tata ibadah, dan gaya hidup yang mereka yakini dijalankan oleh orang-orang Kristen perdana. Inilah gereja-gereja yang menyebut dirinya restorasionis, artinya gerakan untuk memulihkan gereja kembali kepada keadaannya di abad pertama. Tantangan perubahan yang harus dihadapi gereja pada masa kini adalah bagaimana mengajarkan manusia untuk lebih sederhana. Oke, baik. Terima kasih sudah bersedia membacakan. Jadi dari materi ini kelanjutannya Ibu sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa kita sebagai gereja harus ada perubahan yang real, ya. Jadi dari materi ini disampaikan berkali-kali bahwa ada harapan, ya, ada keinginan dari Yesus supaya kita anak-anaknya terus mengalami pertumbuhan dalam iman kita. Nah, apakah dalam pertumbuhan itu ada tantangannya? Ada. Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira kamu sebagai remaja Kristen, tantangan dalam pertumbuhan imanmu seperti apa? Ingrid, tantangannya apa, nak? Yang biasanya menghalangi kamu untuk lebih mengasihi Tuhan, menghalangi kamu untuk setia membaca Alkitab, tantangannya apa? Malas. Oke, itu memang memang musuh terbesar manusia itu sebenarnya diri sendiri. Gimana Abdar? Makasih Dirsi ya. Gimana Abdar? Apa tantangannya, nak? Kebanyakan main game, Bu. Kebanyakan main game. Boleh nggak sih orang main game, Abner? Boleh, Bu. Boleh, tapi yang nggak boleh apa, nak? Kebanyakan main game. Oh, terlalu banyak ya. Jadi waktunya semuanya buat main game. Saya lebih membaca Alkitab lagi ya. Gamenya dikurangi ya, nak ya. Oke, Bu. Main game itu boleh, tidak salah, tapi hanya sebagai selingan aja. Nggak sepanjang hari main game, sepanjang hari TikTokan. Banyak yang Seringan main game. Kenapa doyan betul ini main game? Apa sih enaknya main game? Coba dari Fernando, apa asiknya main game? Gitu aja deh pertanyaannya. Seru aja, Bu, bisa main sama teman. Seru, bisa main sama teman. Terus kan baca Alkitab juga bisa barengan teman. Ayo baca Alkitab sama-sama yuk, gitu. Dibuat lebih asik dong. Masih, Bu, baca Alkitab di sini palingan cuma sendiri depan. Oke, baiklah. Tuhan tolong kita semuanya. Tuhan memberi kita hikmat untuk mempergunakan sosial media dengan baik. Jadikan sebagai sarana untuk bertumbuh dalam Tuhan. Jadikan sebagai sarana untuk berbagi firman Tuhan. Oke, ini Mas sempat dengar nggak tadi pertanyaannya Bu Sherly tentang tantangan kamu sebagai remaja Kristen? Tantangan apa yang kamu hadapi dalam kaitannya dengan pertumbuhan imanmu? Sama yang kayak lain sih, Bu. Samanya gimana? Samanya gimana? Karena game sampai lupa waktu. Bukan lupa waktu sih, kayak main game. Kalau main game tuh sukanya kan main malam-malam. Jadi enak tuh kalau saya biasanya baca Alkitab malam-malam. Jadi kadang suka keganti waktunya. Suka keganti, kalau ketukar aja nggak apa-apa, maksudnya main gamenya kapan, terus baca Alkitabnya kapan, jadi sepanjang hari itu tetap ada porsinya masing-masing gitu. Sebenarnya nggak jadi masalah gitu, maksudnya saya main game kapan, terus baca Alkitabnya kapan, kemudian sharing dengan, luangkan juga waktu ya, apalagi kita sekarang banyak di rumah, luangkan waktu untuk komunikasi dengan teman, entah itu hanya via WhatsApp atau chattingan, minimal chattingan dengan teman-temanmu, jadi saling berkabar supaya kita tetap connect satu dengan yang lainnya ya. Jadi jangan larut dalam kondisi ini, saya sudah di rumah saya aja, udahlah biar saya sendiri aja, nggak mau tahu Abner gimana, nggak mau tahu Ingrid gimana. Harus saling tetap kontak ya, nak ya. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, tetapi kita tetap terhubung dalam doa, sehingga perubahan kita itu nggak hanya di diri kita, tetapi kita saling mendukung
Ya, perubahan seperti yang David bilang tadi tuh, David yang bilang tadi, hal yang positif itu harus ditularkan. Nah, jadi ketika kamu punya kebiasaan positif, itu harus ditransfer ke temanmu supaya tidak stuck di dirimu saja. Oke, jadi dari video tadi kalau jadi seperti Ibu bilang bahwa tidak ada yang salah dari tanggapanmu, seperti apa kamu melihatnya. Tapi kalau Ibu melihatnya seperti ini, jadi seorang anak ini hidupnya terluka gitu kan, karena dengan segala keadaannya dia kemudian melihat orang kembali ke rumah dia terluka, di tempat permainan dia terluka, kemana-mana dia terluka. Kemudian yang menerima mengerti keadaannya hanya Tuhan. Ya, ketika tiba-tiba orang yang naik motor itu berperan sebagai Tuhan Yesus datang memberi hatinya, dia kan hatinya dia kan sudah retak nih, sudah rusak, bukan hanya hatinya tetapi bahkan hidupnya pun sudah retak kan, sudah rusak. Lalu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia terima kasihnya Tuhan, itulah yang membuat dia mengalami perubahan. Ya, berubah seperti Rizky sekarang berubah tuh, ada 2 Rizky. Ada Rizky di belakang, ada Rizky di depan. Nah, jadi dia mengalami perubahan setelah menerima kasih dari Yesus. Demikian hidup kita. Ya, kita sudah menerima kasih Yesus, maka harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Baik dari pola pikir kita, perkataan kita, sikap kita, harus ada perubahan. Sampai nanti kamu lulus, Ibu akan melihat jenjang perubahan dalam hidupmu. Bahkan hidupmu pun tanpa kamu sadari, sebenarnya kalian banyak menjadi berkat secara rohani buat saya. Hidup kita, ada beberapa temanmu, contoh mungkin seperti Ishak yang lumayan konsisten dalam hidupnya, dia tetap setia untuk bahkan dari awal Ibu ndak oyak-oyak, terus Ibu hanya kirim link mengingatkan sekali. Yang lain juga sih seperti itu. Dia setia melaporkan bacaannya setiap hari tanpa dioyak-oyak, berarti udah konsisten sama dirinya sendiri ya. Itu mungkin hal kecil yang Ibu, karena ini luar biasa ya, maksudnya di awal itu Ibu hanya ngirim link menyampaikan ini tempat laporan bacaan kita. Bahkan ada beberapa temanmu yang nanya, Bu, link laporan bacanya mana gitu. Dia yang nanya dong, tanpa saya oyak-oyak. Tapi ada juga, semoga Bu Sherly lupa, semoga Bu Sherly lupa gitu. Padahal tanpa Ibu oyak-oyak itu kan sudah masuk di drive-nya Ibu, di linknya tiap hari kan laporan itu udah masuk. Jadi Ibu rekap, oh ini yang baca Alkitab, ini yang enggak. 1. Pada bagian ini kita membahas tentang masalah pembaruan gereja. Salah satunya adalah permohonan maaf oleh Paus Fransiskus kepada orang-orang Pentakostal, dan sebaliknya permohonan maaf yang serupa dari pendeta Dr. Geoff Tunnicliffe kepada orang-orang Katolik atas penindasan dan penganiayaan yang mereka lakukan satu sama lain. Pelajaran apakah yang dapat diambil dari pengalaman ini? Oke, nanti soal-soal ini Ibu akan kirim linknya di Google Form, diisi ya. Di nomor 3 ini kalian akan melakukan wawancara ya, yang diwawancarain itu pendeta. Jadi tolong dilakukan dengan bisa kan sekarang di masa pandemi, jadi boleh dilakukan lewat WA. Pakai bahasa yang santun, permisi dulu, perkenalkan Pak, mohon izin, saya namanya Ingrid gitu. Dari Tunas Remaja kalau kamu bergabung di Tunas Remaja, atau dari PPGT kalau kamu gabung di PPGT. Saya izin mau bertanya Pak, ada tugas dari sekolah ya. Coba tanyakan pendeta beberapa atau pendeta dan beberapa anggota majelis gerejamu. Jadi minta pendapat pendeta, kemudian majelis gereja. Kadang-kadang kan ada nih yang punya orang tua majelis gereja, ya enggak apa-apa. Tanyakan kepada orang tuamu selaku majelis gereja ya. Kemudian tanya ke majelis gerejanya dan beberapa temanmu sendiri. Nah, jangan tanya kelas 9 ya, tanya yang kelas 8 aja. Atau teman gereja boleh. Mau teman gereja di lintas sekolah lain boleh ya. Tapi jangan tanya yang di kelas ini. So, nanti jawabannya sama aja, itu aja mutar-mutar. Tanya kelas 8 atau anggota gerejamu yang di sekolah lain, dan beberapa temanmu sendiri, apakah gerejamu juga membutuhkan pembaharuan seperti ini. Jadi pembaharuan yang seperti apa? Yang seperti di nomor 2 tadi di atas. Paham ya? Karena ini wawancara, jadi Ibu kasih waktu 2 minggu ke depan ya. Ibu dengar. Oke, baik, itu tugasnya ya. Jadi 2 minggu ke depan harus dikumpulkan di Rizky.
Lalu Ibu akan memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Pembaharuan adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, termasuk kita gereja Tuhan. Tanpa pembaharuan pasti akan terjadi kemusnahan seperti yang dialami oleh dinosaurus yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan alam di sekitarnya. Dalam sejarah gereja telah berulang kali diperhadapkan dengan tantangan yang berat, bahkan sampai di kita sekarang. Gereja yang berhasil berubah dan mengubah dirinya, mengoreksi kesalahan-kesalahannya, jadi perlu ngaca ya. Jadi nggak hanya istilah teman-teman ngaca dong, ternyata memang kita butuh untuk ngaca. Artinya apa? Perlu mengoreksi diri dalam segala sikap kita, memperbaiki sikapnya terhadap perubahan dan lingkungan sekitarnya, akan mampu bertahan. Jadi siapa yang mampu memperbaiki sikap, memperbaiki kelakuan, akan bertahan dalam tantangan hidup. Terhadap perubahan dan lingkungan sekitarnya akan mampu bertahan ya. Namun perubahan harus dilakukan dengan hati-hati dan prinsip yang jelas. Oke. Jadi prinsipnya kita yaitu firman Tuhan. Jadi jangan melenceng dari firman Tuhan. Baik, cukup untuk hari ini. Terima kasih buat waktunya. Saya berdoa buat kita semua, Tuhan akan menolong kita mengalami perubahan-perubahan secara positif. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu.